Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk hari yang baik ini. Kami mengucap syukur Tuhan telah menolong kami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu lagi Roh Kudus menolong kami, melawat kami, berkata-kata di hati kami, dengan kebenaran firman yang kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yunus pasal 3, bacaan ayat 1 sampai yang 10. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Nineve sesuai dengan firman Allah. Nineve adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu seharian perjalanan jauhnya. Ia berseru 40 hari lagi, maka Nineve akan ditunggang balikkan. Orang Nineve percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak mereka, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus adalah seorang nabi Tuhan yang melayani. Dan jika kita memperhatikan 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25, ia hidup sekitar tahun 785 sebelum Masehi. Pada waktu itu Kekaisaran Asyur adalah salah satu kerajaan yang paling kejam dan agresif di Mesopotamia. Bangsa Asyur telah menghancurkan banyak kota dan desa, serta secara paksa memindahkan atau memperbudak kelompok-kelompok orang yang ditaklukkannya. Termasuk juga merekalah bangsa yang menyerang dan menaklukkan Israel. Yunus menerima perintah dari Tuhan untuk menyuarakan penghukuman Tuhan atas Nineve, salah satu kota utama bangsa Asyur. Oleh karena dosa, kejahatan, kekerasan yang mereka lakukan telah sampai kepada Tuhan. Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Nineve adalah kota kuno yang terletak di tepi sungai Tigris, dan pada masa sekarang terletak di seberang kota modern Mosul, provinsi Ninawa, Irak Utara. Kita pasti mengingat cerita sebelumnya Yunus tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kemudian terjadilah ia ditelan oleh ikan besar, dan setelah penyesalan serta pertobatannya, Tuhan memerintahkan ikan untuk memuntahkan ia ke darat, dan kembali ia menerima perintah yang sama untuk pergi ke Nineve. Alkitab menuliskan Yunus mentaatinya dan pergi menyuarakan suara Tuhan menyampaikan firman. Dan yang sangat indah ialah ketika bangsa Nineve mendengar seruan Yunus, mereka merespon dengan sungguh-sungguh, mulai dari raja sampai dengan rakyat berpuasa, mengenakan kain kabung, tanda penyesalan dan pertobatan. Bahkan termasuk semua hewan ternak pun tidak diberi makan rumput dan minum air. Kesungguhan bangsa ini menyesali semua dosa dan kejahatannya di hadapan Tuhan
Alkitab menuliskan Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa ini. Kitab Yunus tentu tidak ditulis hanya sekedar menceritakan riwayat tentang Yunus dan Niniwe, tapi bagian firman Tuhan ini ditulis supaya menjadi ajaran bagi umat Tuhan di segala tempat dan abad. Apakah kita juga melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan dosa, kejahatan, kekerasan? Jika tidak, terpujilah nama Tuhan, dan biarlah kiranya kita terus mengikut Tuhan dengan setia. Jika iya, kita menemukan bahwa memang ada banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Ia sangat peduli dan mengasihi kita. Tentu kita tidak menunggu murka Tuhan turun atas kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana dengan kita semua sebagai jemaat Tuhan hari ini? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah membaca Alkitab firman Tuhan. Kami rindu lagi kebenaran yang tertulis dalam firman yang menjadi bacaan dan renungan kami, menguatkan kami, menolong kami, meneguhkan kami dalam perjalanan hidup kami yang sementara di dunia ini. Dan biarlah kiranya oleh karena kemurahan Tuhan, kami dapat mengiring Tuhan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.